Pandemic is a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Life pretty much froze after this day. There are new COVID-19 cases in North Texas, and it is spreading fast. Declaring a state disaster. Fort Worth Mayor Betsy Price is expected to announce a stay-at-home order. Dallas County will move to a safer-at-home order. Our world turned upside down, forcing us to change our ways, forcing us to be by ourselves and focus on our health, because we had nowhere to be. What if I told you that in the city, the streets were empty? Would you believe me? What if I told you schools shut down and businesses closed too? Even stadiums weren't rocking like they used to. Would you believe me? We hear words like isolation, social distancing, the lockdown, to wash our hands since they can harm us, to keep 6 feet, we don't know who to trust. The fear turns into greed, so we take more than we need. But we're all in this together. We're all connected, all equally affected. A new dawn will rise. Everything will go back to how it was. Continue on doing the things we love. In the meantime, we'll miss our families. Happy birthday, Lana. I missed you. We'll miss our friends. But we'll all be together again. We used to be on the phone when we're all together. Now we can't wait to get on the phone to be with each other. Will that change? Show support for our community, for the ones we love, and the ones who don't get appreciated enough. Yeah, someday it will all be back to normal. People will fill the streets again. Sports will return. The only question left is, how do we move forward? Will our world change or remain the same? What is the new normal? Yo guys, masih belum pada jenuh kan di rumah terus? Apa udah? Ya, gua sih maunya lewat sore ini gua mau lepas rindu nih. Tapi inget ya, jangan keluar rumah dulu. Di luar masih banyak virus loh, serem. Benar tuh, apa kata Serzia, mending stay home dulu deh, lebih aman rasanya. By the way, udah pada tahu belum pemerintah ngeluarin kebijakan baru dari minggu lalu? Wah, beneran? Iya, beneran loh. Yaudah deh, langsung aja ya. Welcome to the podcast of Dick Septerus Cast. Kali ini teman-teman akan ditemani dengan aku, Nathaniel Naftali. Aku, Sergio Pedares Silva. Dan aku, Talia Da Costa. By the way, new normal itu apa ya guys? Dari apa yang gue tahu sih, new normal itu ya kita menjalani aktivitas seperti biasa. Cuman ya protokol-protokol dan aturan-aturan yang ada, kita tetap harus patuhi. Kalau kalian masih pada bingung, kita punya special guest loh. Tamu spesial yang bakalan sharing bareng kita dan bantuin kebingungan kalian. Tamu ini salah satu dosen yang mengajar di Presiden University loh. Mantep nggak nih temen-temen? Mantep dong banget dong. Asik. Oke, langsung aja nih ya guys. Halo Sir Sigit. Okay, so hello everyone. Halo semuanya. Terima kasih. Senang bisa berbagi. How are you, sir? I'm very fine. It's kind of a long, work from home. It's kind of we need to be adjusted. Jadi harus membiasakan dengan pola mengajar, belajar yang baru, pola kerja yang baru. Tapi secara umum sih saya senang. Saya punya waktu lebih banyak. I have more time with family, and at the same time, my work is not really change or disturb. So if you ask me how I'm doing, so I'm doing good, excellent, very fine. Tadi kita udah bahas sedikit tentang new normal, Sir. Nah, sekarang kita mau bahas lebih lanjut lagi perihal new normal itu seperti apa bareng Sir Sigit, terkait protokolnya, pelaksanaannya. Ini ada statement bahwa banyak orang yang belum bisa membedakan antara PSBB dan new normal itu seperti apa. Yang para awam pikirkan ketika mereka mendengar kata new normal, bahwa yang sebenarnya itu sudah normal.
Apakah itu benar? So memang ini istilah new normal itu jadi permasalahan karena memang fokus orang mungkin yang ditangkap adalah normalnya tanpa melihat adjektif barunya atau new-nya ini yang bukan hanya bahwa ini ada keadaan normal yang seperti sebelumnya atau kembali seperti sebelumnya, tapi memang kondisi normal yang berbeda secara tingkat, secara level, secara mindset ya daripada sebelumnya. Karena memang ya kondisi yang mungkin beda dengan PSBB ya. Kalau PSBB memang kita merespon bahwa kita harus seakan-akan memang ini respon radikal, ada ancaman dalam bentuk pandemik dan kita harus seakan untuk berhenti sejenak untuk benar-benar bisa mengurangi dampak yang paling berat dari adanya pandemik. Jadi memang semuanya itu dibatasi gitu karena meskipun agak ada sedikit dengan pemahaman lockdown. Tapi yang new normal itu adalah karena kita memang mengetahui bahwa tidak dalam jangka waktu, dalam kondisi kebutuhan-kebutuhan yang lain, bahwa memang harus ada penyesuaian baru sebenarnya ini. Jadi PSBB kita semacam berhenti sejenak, sedangkan new normal kita mulai berjalan lagi, tapi dengan tadi ada mindset yang baru. Ya mindset yang baru ini karena memang kondisinya ya pandemi belum berakhir, tidak satupun ahli di dunia ini yang bisa memastikan kapan puncaknya, kapan selesainya, atau bahkan yang sudah bisa menjanjikan vaksin akan keluar kapan. Jadi saat ini semuanya masih tanda tanya dengan kondisi bahwa kita tahu bahwa virus bisa di mana-mana dan bisa tertular kapanpun, dimanapun. Pada saat yang bersamaan ya kita tidak bisa mengurung diri, menghentikan semua aktivitas karena memang ada cost yang juga besar gitu. Jadi new normal inilah yang harus dipahami bahwa memang ini kita harus berjalan lagi tapi dengan kesadaran bahwa pola hidup yang berbeda, cara pandang interaksi sosial yang berbeda, pola bahkan bisnis, pekerja dan sebagainya yang berbeda gitu. Jadi ini yang harusnya lebih dipahami bahwa kita tidak kembali ke normal sebelumnya tapi memang berjalan lagi tapi dengan tadi level yang berbeda. Mendengar statement tentang new normal dari pemerintah, tanggapan Sir Sigit sebagai tenaga pengajar gimana nih? Kalau terkait dengan saya sebagai tenaga pengajar, pada dasarnya sih tidak terlalu terpengaruh ya. Ini salah satu profesi yang relatif tidak terlalu terimbas oleh adanya pandemi, maksudnya karena kita mengajar itu bisa memungkinkan dengan ya face to face secara langsung ataupun secara ya online selama beberapa bulan terakhir, tapi pada dasarnya tidak ada pengaruhnya secara seperti tadi pendapatan, income. Memang mungkin ada beberapa universitas, lembaga pendidikan yang terganggu karena income-nya juga terganggu, tapi secara umum bagi banyak universitas itu relatif sebenarnya ada banyak penyesuaian tapi tidak begitu berpengaruh, dan itulah yang membuat kenapa ya kalau saya sebagai pengajar sebenarnya tidak terlalu berbeda sebelum pandemi ketika PSBB lalu sekarang ada new normal sebenarnya tidak ada, cuma memang berarti yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya kita harus bersiap juga ini dengan nanti pola-pola pengajaran yang baru dengan kesadaran yang baru yang sebelumnya kita udah mudah aja saya langsung berinteraksi bersalaman di kelas dan sebagainya ya nanti kalau sudah mulai lagi ada dibuka kampus ya kita harus memperhatikan dan melaksanakan protokol-protokol kesehatan yang ada. Bener banget tuh Sir. Dari Sir Sigit sendiri nih, pelaksanaan new normal ini sangat membantu Sir dalam tugas mengajar atau gimana Sir? Oke, kalau masalah bahwa new normal ini membantu tugas mengajar atau tidak sih seperti tadi relatif tidak terlalu berpengaruh. Mungkin memang ada harapannya sih mungkin bahwa itu akan mempermudah nanti proses kembali ke kampus, tapi ya kalau saya pribadi tidak ada masalah bahwa itu dilakukan online atau offline, saya tidak ada masalah. Oh iya ya Sir, rumah-rumah ibadah juga udah mulai beroperasi lagi nih. Mall besar pusat perbelanjaan dengan perlahan-lahan juga udah mulai dibuka lagi. Mau kepo dikit nih Sir, selama pandemi ini kesibukannya di rumah apa aja nih Sir? Bolehlah cerita-cerita dikit. Siapa tahu yang dengerin bisa dapat inspirasi gitu Sir. Ya, pada awal-awal masih semester berjalan,
masih sibuk dengan pekerjaan mengajar. Cuma memang karena dengan online itu bisa ada berimplikasi dua hal gitu. Jadi maksudnya kita bisa melihatnya itu sebagai tambahan beban, karena sekarang kalau online itu ibaratnya kan setiap mahasiswa bisa akses kepada kita sebagai dosen itu setiap saat, email kapan saja atau WhatsApp kapan saja gitu. Jadi sebenarnya jadi beban, tapi pada saat bersamaan kalau kita bisa lebih strategis itu malah justru menghemat waktu. Jadi sebelumnya kan saya punya misalnya ada kelas yang sama, tapi karena mata kuliahnya sama tapi kelasnya ada 2, 3, 4, jadi kan tetap harus masuk ke 4 kelas. Tapi sekarang kan kita bisa membuat video, merancang misalnya tadi mengumpulkan beberapa materi yang itu ibaratnya kan jadi tinggal dimultiplikasi, kita melakukannya sekali saja. Tapi jadi mau kelasnya 1, kelasnya 2, kelas 3-nya 4 atau 5 lebih mudah sekarang sebenarnya dengan online. Ya artinya apa ya, saya punya kesempatan yang lebih untuk bisa tadi hobi saya mungkin ya sekedar untuk kegiatan-kegiatan yang selama ini di luar pekerjaan, paling utama sih ya dengan keluarga, anak juga di rumah. Jadi kalau saya sih memang sangat menikmati proses di rumah bersama keluarga. Saya itu ya apalagi kemarin kan waktu Ramadan ya, saya sebagai seorang muslim ya justru memang meskipun tidak bisa ke masjid ibadah bersama, tapi ya Ramadan itu malah justru ini kesempatan luar biasa bagi saya untuk bisa lebih reflektif, bisa belajar banyak hal yang bukan karena saya harus belajar karena besok harus mengajar menyiapkan materi. Dia sadar bahwa saya pengen tahu, pengen membaca, jadi itu saya terus terang menikmati. Jadi kalau boleh jujur ya sebenarnya mau diperpanjang mungkin setengah semester, 1 semester, bukan setahun sebenarnya. Menyenangkan sih, cuma problemnya kan karena harus di rumah. Jadi artinya online-nya itu lama itu, tapi saya masih bisa pergi ke sana kemari, ya itu sebenarnya yang enaknya sih. Tapi masalahnya ya karena kita juga agak terbatas keluar itu, jadi nggak bisa jalan-jalan segala macam. Tapi secara umum sih kalau kita bisa melihat secara positif, ya mungkin ya saya bukan berarti meremehkan teman-teman yang kesulitan gitu, tapi kalau dalam konteks saya kan memang belajar itu di rumah itu malah jadi kesempatan luar biasa gitu. Jadi ya saya menikmati. Jadi lebih efisien mana Sir peralihan dari sistem PSBB ke new normal? Ya kalau efisien, ya ini bisa dilihat, saya tidak benar-benar bisa memahami yang dimaksud efisien, tapi ya efisien kan bisa dilihat dari berbagai macam segi ya. Kalau dari segi aparat keamanan, aparat misalnya tenaga kesehatan dan sebagainya, ya sebenarnya lebih efisien ya PSBB, karena maksudnya kan minim. Bener banget tuh Sir. Ini ada resiko, benar-benar dihilangkan resikonya, dibatasi, jadi benar-benar seperti zero risk, itu bagi mereka pasti lebih efisien gitu. Tapi kalau kita lebih lihat secara general ya memang zero risk itu seperti agak mustahil lah, kita sulit. Jadi memang bagi kesehatan, bagi keamanan segala macam, transportasi, pembatasan itu mungkin lebih mudah, tapi ya ongkosnya juga besar kan. Jadi ya agak sulit juga bicara bahwa PSBB itu lebih efisien kalau secara keseluruhan. Ya kita belum benar-benar tahu bagaimana proses new normal ini. Saya juga asumsinya sih saya melihat itu positif, tapi ya kita perlu juga menunggu bagaimana perkembangannya, sejauh mana kita bisa patuh konsisten dengan protokol kesehatan, dan ya kita capai harapannya, kita harapkan bersama-sama. Oke, jadi ini adalah Sir, apakah ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang dengerin di rumah? Pesan ya, oke. Ya sebenarnya sih perhatikan benar-benar ya new normal itu ya entah kita memang tidak harus keluar atau tetap di rumah, atau istilahnya kondisi pekerjaan itu seperti saya bisa dilakukan di rumah, tapi yang paling jadi kunci kan bahwa pertama ya protokol kesehatan itu yang sebenarnya terlepas ada pandemi atau tidak kan, itu hal gaya hidup yang harusnya kita punya kan gitu. Jadi mau cuci tangan,
bagaimana bersin, bagaimana membuang maksudnya istilahnya tadi makan di tempat umum segala macam kan pada dasarnya kan bukan hanya corona yang bisa di COVID-19 yang bisa ditularkan dengan sekarang memang kondisinya COVID-19, tapi sebenarnya kan flu itu ditularkan juga melalui hal yang sama. Dan di daerah-daerah tertentu, misalnya di Amerika yang seasonal flu malah juga korbannya kan juga lumayan tinggi juga. Jadi pesan saya yang pertama itu ya terlepas ini new normal, PSBB dan sebagainya, COVID selesai atau tidak ada lagi, ya tadi protokol kesehatan, gaya hidup sehat, menjaga tadi jarak, olahraga segala macam, ya cara mentalitas hidup yang sehat itu juga harus dijaga entah apapun kondisinya. Itu yang pesan pertamanya. Lalu yang kedua, ya memang ini bagi setiap orang itu sesuatu yang baru. Jadi tidak ada orang yang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk hidup di masa PSBB atau new normal. Jadi ya harus kuat kesabarannya yang penting gitu. Jadi ada memang kondisi yang kita harus terima sama-sama. Dan dari sana kalau kita sudah melihat bahwa ini sesuatu yang harus kita terima, kita muka positif, ya mungkin dari sana malah justru muncul kreativitas. Ya terlepas profesinya apa, kegiatannya apa, mahasiswa atau pengajar atau entrepreneur atau pekerja, ya memang harus ada adaptasi dengan kondisi yang baru. Dan dari sana ya kalau kita udah, yang penting kita terima ada kondisi seperti ini, kita akan coba untuk peluang apa, celah apa yang bisa kita kembangkan. Yang terakhir ya sebenarnya kan pandemi ini hanya salah satu indikasi atau salah satu kejadian di antara berbagai kejadian yang mengancam kehidupan kita kan sebenarnya. Jadi maksudnya selama ini kita mungkin agak abai terhadap masalah plastik, karena plastik kan yang keracunan mungkin rumah hewan-hewan di laut, bocoran minyak, atau misalnya kita boros energi, membuat polusi, yang kena polusinya kan ya bukan kita, saya di rumah ada AC segala macam, nggak ada masalah itu. Tapi pada dasarnya kan itu semua ancaman yang sama, bahwa pandemi itu meskipun ini ada dimensi naturalnya, tetap ada bahwa ini ada dimensi peran kita manusia, bagaimana proses ini bisa tertular lalu ada mutasi segala macam, kan tetap ada peran serta kita terhadap lingkungan gitu. Jadi ya masih banyak ancaman lingkungan dan bencana dan sebagainya itu yang sebenarnya lebih dahsyat gitu. Dan ya ini saatnya untuk it's a wake up call kan. Jadi ini panggilan untuk sadar bahwa tindakan kita itu berimplikasi terhadap banyak hal dan berimplikasi seringnya negatif. Mungkin kita nggak pernah menyadari, tapi baru anak kita, cucu kita yang merasakan akibatnya. Bedanya kalau pandemi ini kan karena kita teledor aja, keluar tak pakai masker, nggak cuci tangan, akhirnya menularkan kan langsung. Jadi bisa kita lebih rasakan, jadi kita lebih takut. Tapi sebenarnya kan juga sama, semua tindakan kita buang sampah sembarangan, boros energi segala macam, tetap ada implikasinya pada orang lain kan, generasi berikutnya. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama ya tetap juga mau PSBB atau new normal, tetap gaya hidup yang baru, yang sehat, lebih sehat itu harus dipertahankan. Lalu yang kedua ya ada kondisi yang memang kita harus adaptasi, ya coba terima dulu penuh kesabaran. Tapi juga dari sana mungkin malah justru kita bisa melihat secara positif, ada peluang-peluang yang bisa dikembangkan. Dan yang terakhir ya ini juga sebagai introspeksi bahwa ada banyak ancaman-ancaman yang itu dimulai dari keteledoran kita yang kita nggak merasakan, tapi bisa jadi lebih berbahaya dari COVID. Itu yang kita perlu juga mengubah pola hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih aware terhadap isu-isu itu. Okay. Wah, dengerin tuh guys. Jadi ayo guys, kita melawan corona dengan diam di rumah aja. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf tidak bisa secara langsung. Semoga ini bisa sekedar sharing aja. Dan sukses bagi teman-teman ini yang ini sebagai sebuah project di mata kuliah mereka. So ya, terima kasih. Wah, makasih banyak Sir udah bersedia bergabung bersama kami di podcast perdana kami ini. Juga makasih banyak ya yang udah dengerin podcast kami ini. Nah, tuh guys yang di rumah, dengerin tuh ya. Boleh keluar, cuman ya harus selalu jaga kesehatan juga lah guys. Jangan lupa sering cuci tangan, jangan lupa bawa masker kalau keluar. Social distancing harus selalu diterapkan.
Yaudah deh guys, sekian dari kita. Stay tune terus buat podcast selanjutnya ya. Pasti nggak akan kalah seru kok. Bye-bye.